Gimana ya rasanya kita menjadi manusia biasa? Manusia yang hidup tanpa ekspektasi apa-apa, manusia yang hidup tanpa harus berkejaran dengan ini dan itu, manusia yang merasa bahwa dirinya hidup untuk dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang yang kita lupa, setiap orang yang datang dalam kehidupan kita, itu bukan kertas kosong. Mereka bukan kanvas, mereka juga bukan perumpamaan. Semua di antara kita datang dengan berbagai kanvasnya sendiri. Yang kalau kita lihat-lihat dari atas, mungkin kanvasnya beragam sekali. Dan manusia, gak ada yang pernah sesederhana itu. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Langit Biru. Tempatmu menemukan segenap warna, hidup, keluarga, cinta, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Menjadi manusia biasa. Rasanya dari kecil kita gak pernah diajarin untuk jadi manusia biasa. Dari kecil kita selalu dituntut untuk menjadi seseorang. Dari kecil kita diminta untuk menjadi cita-cita yang kita inginkan. Makanya dari kecil kita ditanya, kamu pengen jadi apa, Dek? Pengen jadi dokter? Pengen jadi suster? Pengen jadi polisi? Pengen jadi perawat? Pengen jadi arsitek? Pengen jadi astronot? Semua cita-cita yang terdengar keren. Iya, semua pekerjaan itu mulia. Tapi dari kecil kita gak pernah dituntut untuk menjadi biasa-biasa aja. Dari kecil, kita harus punya sesuatu untuk bisa menjadi manusia. Jadi ketika ada pertanyaan, menjadi manusia biasa bagaimana? Aku sendiri bahkan gak tahu. Setiap kali kita bertemu dengan seseorang, kita gak boleh lupa kalau mereka juga menyimpan masa lalu. Masa laluku mungkin akan bertemu dengan masa lalunya suatu saat nanti. Kita semua terbentuk dari karakter kita di masa lalu kan? Bentuknya yang entah menyakiti sekaligus mungkin membangkitkan. Ada yang tumbuh dengan beragam lukanya, memeluk lukanya, yang tidak pernah kita lihat padahal betul-betul dia kesakitan. Tapi lihatlah, dia tumbuh dengan kaki yang mungkin pincang, tidak pernah utuh sampai sekarang. Dan dia dipaksa untuk menjadi manusia biasa. Padahal jelas-jelas dia kekurangan. Ada banyak luka yang mungkin beragam hal. Mungkin kalau ada lensa kilas balik, kita bisa lihat film di masa lalu kehidupan satu persatu orang, kita akan terkejut dengan masing-masing perjuangan kita. Oh, lo pernah seberjuang itu ya ternyata. Tapi sayangnya dalam hidup ini, kita jarang sekali untuk diberikan ruang merasa bernafas. Di satu sisi ada yang berjuang mati-matian dengan hidup, di satu sisi lain ada yang mendapatkan hidup dengan penuh kelimpahan. Hidup memang gak adil. Ada orang yang tumbuh dengan tangki cinta yang begitu penuh, dia sudah disirami dengan masa depan yang tertata, kehidupan yang nyaman, dan dia tidak pernah melihat kesengsaraan. Tapi bukan artinya dia juga tidak pernah menangis. Dia juga pernah menangis, sama seperti kita. Tapi bedanya, menangis di atas kemewahan, menangis di atas kecukupan, menangis di atas sesuatu yang jarak tempuhnya lebih cepat sampai ke finish daripada kita. Hidup memang gak adil. Makanya kalau kita mau mencari kesempurnaan dalam hidup, kita gak pernah dapat. Menjadi manusia biasa lainnya, dia yang terlihat di depanmu seperti anak kecil, seperti apa-apa selalu dimanjain, apa-apa selalu ingin diturutin, sifatnya kekanakan sekali. Ternyata bukan karena dia kekanakan, tapi karena di rumahnya, dia bahkan tidak pernah diberikan ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Sedangkan orang-orang rumahnya memaksa dia untuk harus selalu menjadi manusia biasa. Meskipun rumah yang berisik, rumah yang penuh pertengkaran, penuh dengan nada tinggi, penuh dengan caci maki, penuh dengan kekurangan, kamu dipaksa untuk menjadi manusia biasa. Karena kamu harus menjadi manusia biasa di mata orang-orang. Manusia yang normal. Manusia meskipun terbiasa dengan nada tinggi, kita gak boleh merasa panik pada saat kita mendengarkan nada tinggi dari orang lain. Manusia yang harus tetap tersenyum di depan banyak keluarga besar, seakan-akan keluarganya romantis. Manusia biasa lainnya, kita dipaksa untuk menjadi manusia biasa, karena bagi mereka, itu adalah sebuah hal yang normal. Di sana dia harus menahan kata, dia menyembunyikan air matanya supaya terlihat kuat, bahkan di rumahnya sendiri, dia tidak bisa bernafas. Mungkin pula ada manusia yang dipaksa menjadi manusia biasa lainnya yang terlihat sangat bodoh sedunia. Padahal dia hanya manusia yang pernah salah, manusia yang terjatuh, manusia yang kalah, manusia yang berusaha untuk belajar dan bangkit. Dia pernah ditertawakan seisi dunia, orang-orang di sekitarnya tidak pernah percaya dengan mimpinya, orang-orang di sekelilingnya menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah hal bodoh, orang-orang di sekelilingnya tidak pernah ada yang percaya bahwa dia akan bisa. Tapi lihat, dia dipaksa untuk menjadi manusia biasa, dia harus mengampuni semua kesalahan-kesalahan yang orang lain buat padanya, dia harus bersikap seakan-akan semuanya baik-baik saja. Dan tahu satu lagi apa? Orang seperti dia dipaksa juga untuk tetap harus berkarya, menghasilkan, dan menjadi manusia.
Sedangkan orang-orang di sekitarnya gak pernah ada yang support dia. Gak pernah ada yang dukung dia untuk menjadi manusia. Gak pernah ada yang ngasih tahu dia gimana caranya memaafkan sekalipun dia udah disakitin berkali-kali. Selama ini dia berusaha untuk tetap terlihat sempurna. Dia menyembunyikan banyak sekali retak dalam hatinya. Dan dia selalu siap menutupi semua rapuh yang dimilikinya. Tapi kamu hanya melihatnya dari satu sudut pandang. Coba kamu pahami di balik utuhnya. Mungkin dari sana kamu bisa bilang, oh, maaf ya, ternyata kamu gak sekuat yang saya kira. Ada yang karena sangat jahatnya mulut orang lain di sekitarnya, dia sangat berpikir dia bukan manusia yang layak. Entah berapa banyak manusia lain yang berucap seakan-akan dia tidak pernah mengucapkan hal itu. Setelah mengucapkan banyak hal menyakitkan, mereka lupa. Mereka lupa bahwa mereka membuat orang lain merasa mereka bukan manusia. Mereka tidak layak menjadi manusia, tapi yang bahkan mengucapkannya, melupakannya begitu saja. Membuat orang lain merasa tidak cantik, mudah dianggap rendah, dipandang sebelah mata. Inilah dia. Manusia yang dipandang harus menjadi manusia biasa. Tapi sebenarnya untuk menjadi kita, gak apa-apa untuk dibenci. Gak apa-apa untuk gak semua orang lain suka sama kita kok. Gak apa-apa untuk kita menjadi diri kita sendiri. Kalau memang kita dipaksa untuk menjadi manusia biasa dengan semua latar belakang kita yang jelas-jelas berbeda, itu gak adil buat kita. Bahkan mungkin sampai kita dibenci karena kita mengusahakan hal-hal yang kita impikan. Itu juga gak apa-apa. Kan mau sebaik apapun kita, selalu aja ada celah orang lain memandang kita gak sempurna. Kita akan selalu dianggap salah sebaik apapun kita. Sebab terkadang, kebencian itu bukan cerminan tentang siapa diri kita, tapi cerminan dari luka dan kekosongan yang orang lain bawa terhadap kita. Luka yang harusnya mereka tanggung dan mereka sembuhkan, mereka lemparkan sama kita. Toh pada dasarnya kita gak pernah bisa memaksa orang lain untuk menyukai kita kan? Yang bisa kita lakukan hanyalah tetap berjalan, tetap berbuat baik, tetap bermanfaat, dan kita membiarkan waktu yang membuktikan segalanya. Gak apa-apa kalau gak cantik, seenggaknya aku bisa berpenampilan rapi, seenggaknya aku harum, seenggaknya aku punya potensi yang membuat orang lain bisa melihat aku. Seenggaknya aku punya sesuatu yang membuat orang lain memandang aku sebagai manusia. It's okay to not to be perfect. Gak apa-apa kalau aku jadi biasa-biasa aja. Gak apa-apa kalau jalanku lebih lambat seperti kura-kura. Yang paling penting, meskipun berjalan perlahan, aku juga sampai kan. Aku pernah menghabiskan banyak waktuku berminggu-minggu untuk bertanya, kenapa, kenapa, dan kenapa. Tetapi ternyata kuncinya gak apa-apa. Aku menerima fakta bahwa prosesku mungkin lebih lambat daripada orang lain. Namun setidaknya, aku tidak pernah berhenti. Aku terus berproses. Dan aku terus berusaha. Dan kabar paling baiknya, untuk menjadi manusia biasa seperti tuntutan dunia, yang paling mengetahui seberapa keras aku berjuang, adalah aku. Bukan orang lain, bukan siapapun. Coba kamu bayangin, di hidup yang cuma sekali ini, kalau kamu menyesal lahir di bumi, cuman karena kamu gak bisa memberikan kesempatan-kesempatan itu pada dirimu, betapa menyesalnya kamu. Kamu boleh melakukan hal-hal yang membuat jantungmu berdebar, atau sekedar menikmati sesuatu yang kamu suka tanpa merasa bersalah. Kalau kamu dipaksa untuk memenuhi ekspektasinya orang lain, nanti kamu jadi lupa kalau kamu punya hak untuk berbahagia. Loh, mereka menilai kamu? Iya, beberapa penilaian wajib didengar. Beberapanya lagi tidak. Kalau dipuji, belum tentu tulus. Kalau dicela, belum tentu mereka tahu cerita utuhnya. Rapot kehidupan kamu memangnya orang lain yang review? Kan enggak. Hidup kita ini bukan ujian sekolah yang nilainya ditandatangani orang lain. Enggak semua orang punya kapasitas untuk memahami perjalanan yang kamu lalui. Apalagi menilai keputusan yang kamu ambil. Kalau kamu terus sibuk membuktikan diri, kamu bisa lupa cara hidup untuk diri sendiri. Sekian episode podcast kita di malam hari ini. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.